Jadi sistem informasi ini dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas pelaporan aset tetap, terutama kita namakan SIMAS BOS, Sistem Informasi Aset BOS. Nah, ini adalah tahapannya Bapak Ibu. Di sini bahwa memang insya Allah Bapak Ibu semuanya akan berproses di sini. Mungkin sebenarnya idealnya ada kegiatan sosialisasi sama pelatihan tersendiri. Kemudian biasanya saya sosialisasi ini memang nggak masalah kalau model Zoom karena hanya pengenalan awal. Tapi kalau pelatihan itu memang kondisinya memang apa namanya seharusnya secara tatap muka. Tapi mohon maaf, mungkin karena masih dalam kondisi darurat PPKM ini sehingga kemudian apa namanya mungkin seharusnya pelatihan yang tadinya mau kami rencanakan pada waktu awal Juli, kebetulan mohon maaf saya pribadi juga mungkin harus isolasi mandiri. Kemudian ketika pada saat kondisi sekarang ini masih PPKM darurat, sehingga mungkin konteksnya di sini kita mengadakan sosialisasi kalau sekaligus pelatihan. Nah, mungkin pelatihan di sini memang ini tidak bisa maksimal karena kondisinya juga barangkali namanya pelatihan ini harusnya secara langsung gitu loh. Tetapi paling tidak sistem ini bisa diperkenalkan ke Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan untuk bisa dilakukan langsung proses pendataan. Artinya gini, nanti mungkin secara teknis Mas Agus mohon untuk bisa lebih menjelaskan lagi. Intinya adalah nanti mungkin pengenalan awalnya atau sistem informasi ini sebenarnya mudah sekali. Artinya tidak terlalu jelimet, cuman memang ada beberapa yang perlu Bapak Ibu siapkan. Nah, apa saja harus disiapkan nanti Mas Agus akan menjelaskan. Intinya adalah beberapa dokumen-dokumen yang tadinya kita mungkin selama ini Bapak Ibu menggunakan hard copy, ya sebenarnya hard copy atau hard file itu tetap ada misalnya. Tetapi paling tidak untuk kita mencoba untuk paperless, untuk bisa mengurangi apalagi kondisi seperti ini, ya harus segala sesuatu dengan dunia maya, kemudian juga segala sesuatu dengan menggunakan soft copy, sehingga nanti ada fasilitas itu. Nah, apa saja nanti mohon Mas Agus bisa menjelaskan. Intinya mungkin di sini pelatihan nanti bisa dilakukan pasca ini sekaligus proses pendataan. Dan jangan khawatir tidak ada sesuatu yang kemudian ini sistem ini tadi yang saya sampaikan ini sesuatu yang boleh katakan mungkin sederhana, tetapi insya Allah bisa menyajikan pelaporan secara lengkap. Dan itu untuk mengantisipasi tadi beberapa hal-hal yang kurang sesuai tadi misalnya. Nah, nanti tetap ada proses pendampingan dan juga konsultasi. Jadi mungkin melalui ya saya nanti teknisnya seperti apa, dan mungkin saya juga barangkali bisa menunjuk Mas Adi, ya barangkali karena ditonjong bisa menjadi pendamping di situ. Nanti kalau memang sudah ada grupnya ya monggo, kalau misalnya nggak ada atau mungkin mau grup baru juga nggak masalah sih. Artinya memang kemudian biasanya kami sudah membentuk beberapa grup, dan memang barangkali nanti saya minta bantuan, mohon izin Pak Agus, Mas Adi untuk bisa dilibatkan gitu kan. Nah, kemudian nanti ada beberapa tahapan-tahapan lain, termasuk juga barangkali bisa mengintegrasikan SIMASBUS dengan sistem informasi lain. Nah, maksudnya gini, sebenarnya Bapak Ibu, SIMASBUS ini bukan sistem utama sebenarnya. Saya sih menyebutkan ini adalah jembatan. Jembatan dalam arti gini, sistem Bapak Ibu mungkin sudah pernah dan saya yakin sudah tahu namanya SIMDA BMD. Nah, SIMDA BMD itu punya Pemda. Ya, mungkin Mas Adi sudah pernah mensosialisasikannya atau pernah mengenalkannya dan segala macamnya. Saya yakin semuanya sudah tahu lah kalau masalah dalamnya seperti apa atau pernah masuk atau kayak gimana. Mungkin ada yang masuk, ada yang mungkin apa namanya
barangkali ada yang apa namanya pernah masuk, ada atau yang belum, atau hanya melihat luarnya saja. Nah, tapi si Mas Bos inilah sebagai pelengkap dan juga jembatan. Artinya apa? Nanti ini bisa kita coba bisa menjadi bahan kita data-data dari si Mas Bos itu untuk melangkah lebih lanjut untuk diintegrasikan pada misalnya SIMDA BMP. Kalau sistem informasi lain kita alhamdulillah sudah terintegrasi pada si Mas Bos. Memang kita tidak menggunakan PDK. Mungkin nanti saya jelaskan sedikit nanti secara rinci ada sama Mas Agus. Tapi paling tidak dalam PDK itu sudah ada link terhadap si Mas Bosnya. Dan kemudian nanti mungkin barangkali kita juga bisa menggunakan survei kepuasan. Kalau ini sudah berjalan, kita sudah sosialisasikan, sudah melakukan pelatihan semua. Nanti kami minta bantuan Bapak Ibu untuk bisa apa namanya mengisi namanya survei kepuasan penggunaan si Mas Bos. Bisa menggunakan Google Form. Jadi nanti barangkali untuk mengetahui seberapa apa ya istilahnya mungkin efektifnya penggunaan sistem informasi ini dan sebagai pengembangan ke depannya. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bahwa si Mas Bos ini tidak hanya sekedar untuk apa namanya kepentingan sesaat. Selama Bapak Ibu memang mendapatkan dana BOS, selama juknis BOS di situ ada kaitannya sama aset tetap, insya Allah si Mas Bos ini akan terus berjalan gitu seperti itu. Oke. Nah ini adalah prosedur SOP. Nah memang di sini Bapak Ibu tidak hanya nyun sewu, tidak hanya peran Bapak Ibu operator, bahkan operator ini sebenarnya hanya sebagai supporting saja. Di sini perannya itu ada kepala sekolah, bendahara dan juga pengurus barang dan mungkin dinas pendidikan dan juga Korwilcam lah untuk sebagai pengawasan seperti itu. Jadi memang kalau dibilang dana BOS ini Bapak Ibu kepala sekolah sebenarnya sebagai kuasa pengguna anggaran kalau kita menyebutkan seperti itu, memang tidak secara khusus. Nah, kalau untuk penggunaan asetnya Bapak Ibu sudah dilegalkan dengan kuasa pengguna barang dan di situ relasinya dengan pengurus barang. Nah, di sini memang ada peran serta dari berbagai pihak, kepala sekolah, pengurus barang sama bendahara. Artinya gini, tahapan pertama ketika pada saat ada terjadi pembelian barang belanja modal ya yang kaitannya sama aset tetap atau barang milik daerah itu di sini kan harusnya pengurus barang meminta data kepada bendahara BOS. Nah, datanya apa? Misalnya berupa kwitansi atau mungkin berupa termasuk juga ya pokoknya bukti-bukti pendukung lain lah gitu kan. Apa namanya? Itu harusnya diminta. Nah, tetapi barangkali nyun sewu sangat barangkali ada beberapa pihak teman-teman dari bendahara yang mungkin kesulitan, pengurus barang kesulitan ke bendahara. Nah, ini peran kepala sekolah lah yang kemudian menjembatani itu. Artinya dengan tadi saya sampaikan kepala sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang, kepala sekolah yang kemudian memerintahkan bendahara untuk bisa memberikan data-data terkait belanja modal yang nantinya menjadi aset atau barang milik daerah ke pengurus barang. Tetapi kalau saya yakin dan saya percaya mungkin kalau ditonjong insya Allah semuanya bendahara, pengurus barang, kepala sekolah semuanya kompak seperti itu. Nah, dari situ kemudian Bapak pengurus barang yang memang bahasanya saya kenapa kok bukan operator? Iya, karena sebenarnya sekali lagi operator itu sebagai supporting. Pengurus barang posisinya kalau kita bicara soal kinerja gitu misalnya, meskipun mungkin di situ berarti pengurus barang yang melakukan menginput data aset di aplikasi si Mas Bos. Nah, kemudian dilakukan review, kemudian dilakukan rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini memang bareng-bareng antar pengurus barang sama bendahara, nanti kemudian di cross check sama kepala sekolah. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian, maka dibalikin lagi untuk dilakukan perbaikan. Apabila ada sudah sesuai, berarti kemudian kepala sekolah yang melaporkan kepada dinas. Nah, ini kan sebenarnya aturan dari Permendagri nomor 24 tahun 2020 gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan SOP yang memang seharusnya dilaksanakan. Nah, artinya apa? Segala sesuatunya itu nanti kita fasilitasi melalui si Mas Bos. Artinya nanti ketika pada saat laporan Bapak Ibu semuanya tidak usah melaporkan langsung ke dinas dengan bentuk apa namanya kertas kerja atau mungkin laporan, tetapi cukup kami sudah bisa merekam dalam sistem informasi itu sehingga segala sesuatu itu lengkap. Jadi
Tadi apa namanya, informasi itu bisa berupa misalnya Bapak Ibu beli terkait masalah printer, kita bisa lihat fotonya gitu loh. Oh iya, foto printer ada gitu misalnya. BPK minta data mana kwitansi pembelian untuk pembelian misalnya kemarin laptop 10, misalnya kalau beli laptop 10, oh ini ada, oke siap. Berarti semuanya sudah lengkap seperti. Artinya apa? Tidak perlu kami kemudian mengkoordinasikan lagi ke Bapak Ibu semuanya melalui Korwilcam, tolong dong sekolah A, B, C, D, E ini ada pembelian ini, mana buktinya sama mungkin kirim fotonya gitu. Misalnya karena sekarang BPK kan juga pemeriksaannya juga 2 tahun ini memang secara daring terus, jarang untuk ke lapangan. Kalaupun iya mungkin dalam konteks mungkin memang hanya 1-2 sekolah saja. Tapi kalau kita bicara soal pemeriksaan itu kan kemudian bisa secara menyeluruh, bisa sebagian, atau mungkin sampel beberapa, sehingga mungkin data-data ini bisa secara lengkap dan bisa disajikan seperti itu. Oke, jadi ada 2 Bapak Ibu, bisa melalui login di pdkbrebes.com, mungkin sudah bisa dilihat, di situ ada SIMASBOS, jadi di bawahnya ada Simpora sama Sikobra, jangan pilih yang lain, makanya SIMASBOS saja, nggih. Nah, kemudian nanti akan muncul password dan ininya. Nanti ini saya share di grup ini nggih, untuk apa namanya materinya. Kemudian atau Bapak Ibu bisa langsung. Nah, kebetulan gini Bapak Ibu, mungkin nanti Mas Agus juga bisa menjelaskan. Memang kita tidak memakai pdkbrebes.com karena kondisinya adalah pdkbrebes.com ini mungkin Mas Agus sudah tahu sejarahnya, ini sudah berapa tahun dan memang tidak memungkinkan untuk kita istilahnya kemampuannya itu untuk bisa terkait apa yang diinginkan di SIMASBOS ini Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf, ini kami memakai semacam web hosting baru. Dan ini hanya khusus untuk terkait masalah aset saja. Jadi di sini silakan bisa login juga di www.asetdindikpora.brebes.com. Oke. Jadi bisa melalui PDK bisa, melalui Aset Dindikpora juga bisa. Kalau mau langsung juga Bapak nanti, atau mau pakai Google, kalau nggak salah Google searching aja SIMASBOS 2021 nanti ada website ini. Seperti meskipun ada aplikasi lain yang sama, tapi insya Allah di dalam Google itu juga ada ini. Oke, inilah manfaatnya Bapak Ibu. Banyak hal yang mungkin bisa kita ambil di sini, dan mungkin barangkali saya stop dulu sebentar. Jadi ada beberapa, yang pertama adalah ini bagi sekolah nanti akan lebih cepat, mudah, lengkap, dan juga akuntabel. Bagi kami juga bisa menyajikan secara rekap maupun rincian. Nah, bagi DPPKD itu bisa menyajikan pelaporan untuk mendukung pelaporan aset tadi yang saya sampaikan sebagai supporting, dan bagi BPK atau mungkin inspektorat misalnya ini bisa mempermudah pemeriksaan aset, dan ini sebagai tindak lanjut juga untuk LHP tadi yang saya sampaikan, banyak temuan-temuan juga terkait masalah aset ya. Nah, barangkali Bapak Ibu saya izin share suruh mungkin sebentar. Sebentar, ini saya. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini?
Dr. Andes Basweri, Kepala SMP Negeri 1 Brebes. Saya memberikan apresiasi atas aplikasi Simas Bos, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap, sukses! Saya Murtado, Kepala SMP Negeri 2 Brebes. Simas Bos memang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap. Simas Bos sangat membantu kami. Simas Bos, mantap. WTP, yes. Ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu di like, di like and subscribe. Mungkin nanti barangkali nanti bisa dilanjutkan sama Mas Agus. Nanti gini Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang jelas, barangkali nanti bisa raise hand atau mungkin bisa melalui kolom chat, atau nanti mungkin nanti teman-teman dari Subak Aset bisa membantu di kolom chat, barangkali saya tidak bisa memantau secara ini satu persatu ya. Saya rasa itu aja Bapak Ibu penjelasan singkat dari saya. Nanti silakan mohon izin Bapak Ibu, barangkali secara monitor juga agar bisa dinyalakan sehingga kami juga bisa untuk bisa membuat untuk dokumentasi seperti itu. Oke, monggo Mas Agus untuk bisa melanjutkan kembali dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ingat nggak Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Ibu ya, walaupun di mute. Bisa kedengaran nggak Bapak Ibu? Mas Dani, Mas Hafid, masuk nggak suara saya? Bisa Mas Agus, bisa. Masuk Mas. Oke, siap. Oke. Saya kembali ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dari wilayah Tonjong kita ketemu lagi nggih. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu, suatu hal yang menyenangkan bagi saya. Menambah imun ya Pak ya, Bapak Ibu ya, kalau ketemu menyenangkan kan menambah imun nggih. Ya. Sebetulnya saya kurang begitu suka dengan model daring ya Bapak Ibu. Nggak bisa tatap muka, nggak bisa saling interaksi ya Bapak Ibu. Nggak bisa melihat respon. Saya padahal senangnya itu di samping mesin mekanik engineering, saya itu senang sekali social engineering. Ya tatap muka, sosial itu saya suka. Karena di depan komputer terus ya jenuh ya. Ada orang suka kalau kita tatap muka itulah. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga tidak lama dan saya percaya Bapak Ibu di Tonjong, baik kepala sekolah maupun operator, saya percaya sudah expert ahli lah dalam mengoperasikan komputer. Apalagi sistem Simas Bos ini kita rancang, kita bersama-sama bangun sesimpel mungkin, semudah mungkin. Biar tidak terlalu ribet, biar tidak terlalu menyita waktu. Tapi secara esensi mewakili pelaporan yang dikendaki oleh
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, khususnya pada aset, ya, pada seksi aset ini. Bapak Ibu semua sehat ya Bapak Ibu ya? Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, sip. Nah, itu. Saya sukanya kalau social engineering itu ada jawaban Bapak Ibu. Kalau di sini kan di unmute semua ya. Kalau di mute nanti malah Alhamdulillah sehat Pak. oh, sip. Ya, siap. Sehat. Gitu. Iya. Itu ya saya senangnya seperti itu, Bu. Saya kalau tatap muka itu bisa ada interaksi lah, itu social engineering namanya ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang ini kan kita technical engineering ya, geraknya dalam teknik, dalam perangkat terus ya, penting juga. Nah, enggak apa-apa Bapak Ibu, kita nikmati saja, biar kalau kita tidak nikmati nanti malah imunnya turun. Kalau enggak ada imun ya muinnya turun nanti. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, websitenya tadi sudah dijelaskan. Kalau tidak tahu websitenya, cukup masuk ke PDK Brebes biasa, PDK Brebes, brebes.com. Bentar, saya share dulu Bapak Ibu. Nah, bisa kelihatan sih Bapak Ibu ya? Nah. Mas Afif kelihatan nggak share-nya? Ketika lagi video. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan Mas Agus, kelihatan. Oke, Mas Rahman, oke. Nah, Bapak Ibu di situ webpdkberbes.com seperti biasa. Ya, di situ ada link ke Simasbos. Bapak Ibu, kenapa kita pakai link di luar? Karena pdkberbes.com ini usianya sudah 12 tahun berarti ya. 12 tahun. Udah remaja ya bagus. Iya, sebelum Mas Afif belum lahir itu. Oke. Sejak saya di Brebes ya, itu jadi sudah terlalu lama, jadi butuh upgrade yang besar. Hanya saja mungkin nanti kita buat web resmi di Kominfo. Ya, di Kominfo sudah kita bangun, hanya tinggal finishing Bapak Ibu. Di sini ada link Simasbos. Nanti Bapak Ibu klik. Ya, diklik nanti dia akan mengarah pada web Simasbos itu di sini. Nanti silahkan Bapak Ibu loginnya seperti pada login PDK Brebes. Ini saya pinjam login dulu. SD Tonjong 1, passwordnya masih angka 1 Bapak Ibu. Angka 1. Ya, passwordnya masih angka 1. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ubah sendiri nanti di dalam. Kita coba login. Nah, seperti ini tampilannya. Ini ya Bapak Ibu, moga-moga karena mungkin Bapak Ibu pakai laptop dan laptopnya dipakai untuk Zoom, ya barangkali mau nyoba silahkan. Melihat dulu ya silahkan. Di situ ada Mas Adi, harusnya Mas Adi ya mampulah cukup untuk sosialisasi, insya Allah mampu nanti. Ya. Ini alhamdulillah Bapak Ibu itu ketemu saya langsung hari ini, hari perdana, dan saya diminta untuk perdana itu minta sosialisasi. Padahal saya ya kepengennya mengurangi ya Bapak Ibu ya, mengurangi interaksi dulu. Karena kondisi COVID alasannya. Kondisinya saya kemarin juga baru kena Bapak Ibu ya, lumayan juga. 1 minggu, 4 hari bed rest seperti itu. Ya alhamdulillah nggak tahu itu, memang Bapak Ibu perlu hati-hati. Alhamdulillah saya
ya punya penyakit bawaan tapi ya tidak berat. Bawaannya kalau lapar ya pengennya makan. Bapak Ibu, ini adalah menu. Ada menu beranda, ada profil, ada peta ruang. Nah, disinilah yang nanti utamanya, Bapak Ibu. Di sini utamanya. Oke. Di sini nanti menu utama-utama ada di sebelah sini. Profil pengelola, ini Bapak Ibu, sebelum ke profil kita lihat berandanya. Bapak Ibu lihat di beranda ini ada persentase nilai aset, terus ini jumlah item yang di entry. Di sini ada, dan total aset yang di entry ini ada. Nanti di sini akan muncul nama barang, kategori, jumlah itemnya, dan harga totalnya. Ini adalah rekapitulasi atau resume hasil entrian Bapak Ibu. Nanti kalau sudah, ini kalau saya tanya ada pertanyaan gitu, monggo nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung kontak ke langsung di forum ini aja, biar tidak lupa. Ya Mas Oleh, siap? Ada pertanyaan ya, siap. Ya, gitu. Oke. Di sini ada profil dan peta ruang. Sebelum mengisi yang lain, Bapak Ibu wajib untuk mengisi profil pengelola dan peta ruang. Silahkan diisi profilnya. Di sini biasa ada tombol plus di bawah untuk menambahkan. Ini maaf saya pakai SD Tonjong 1. Nanti bisa direvisi atau diedit atau dihapus. Ini contohnya ya. Contoh kepala sekolahnya, nama kepala sekolah. Silahkan, misalnya Pak Sopani ya. Sopani ya misalnya. Ya, misalnya. Nah, ini bendaharanya, silahkan nama bendahara ya. Saya lupa bendaharanya. Yang ini adalah nama pengelola Sarpras. Nama pengelola. Kemarin berdasarkan kesepakatan ini diusahakan untuk yang bernip Bapak Ibu, yang bernip Bapak Ibu. Moga-moga yang belum bernip nanti lulus P3K ini, minimal P3K. Syukur-syukur PNS-nya ya. Jadi nanti bisa diisi ini ya Mas Soleh. Moga-moga Mas Pandu, silakan tadi Mas Pandi ya. Mas Pandi ya. Nanti silakan moga-moga biar bisa diisi dinamanya di sini. Anak Lunggina, anak Nitunggina, anak makan polo, anaknya terus anak. Ya, di sini nanti akan muncul nama kepala sekolah, bendahara, dan nama pengelolanya. Di situ ada. Kemudian kalau sudah, kita lanjut. Saya kira tidak kesulitan, cukup tambah. Ya. Kemudian diisi, kemudian simpan. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul. Kalau ada perubahan, tinggal diklik saja, edit. Seperti itu, ya. Nanti akan muncul datanya. Tinggal diedit, simpan kembali. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah profil tidak ada masalah, kita baru pada peta ruang. Nah, peta ruang ini adalah pembagian ruang-ruang yang seperti dulu pernah sepakati, hanya ada perbedaan di sini. Kita pakai gedung dan ruang pakai gedung pakai ABC, ruang pakai 1, 2. Contohnya kita pakai gedung A, ruang 1 untuk ruang kepala sekolah. Ini contohnya. Itu. Kalau ada perubahan, ya silahkan, atau ada perubahan atau keterangan yang dibutuhkan, silahkan dilengkapi di sini. Itu ya, silahkan dilengkapi di keterangan. Misalnya ruangannya
sedang direhab misalnya, pindah ruang sementara boleh. Tapi ini usahakan sama dengan mapping kemarin. Hanya perbedaannya gedung A dan ruang 1. Kalau kemarin pakai gedung 1. Ya. Nah, ini pakai gedung A. Biar memudahkan pengenalan lah gitu, memudahkan pengenalan ruang. Kalau gedung ABC dan ruang 1. Memang secara teknis ada masalah kemarin antara kalau gedung 1 dan ruang 1. Tapi Bapak Ibu tidak usah dipikirkan. Yang penting di sini hanya bisa milih, tidak bisa ngisi untuk pilihan gedung dan ruang. Silakan nanti gedung A atau gedung B sesuaikan, ya. Kemudian ruangannya juga sesuaikan. Itu biar nanti kita baku, di sana baku. Kalau sudah, kita simpan. Ini ada ruang kepala sekolah. Misalnya yang kedua adalah gedung A, ruang 1. Nah, misalnya ruang kelas 1 misalnya. Kita simpan. Nanti akan muncul di sini. Oh, ini ya bagusnya ruang 2 aja. Nah, ruang 2 saja. Ya, ini. Ini contohnya. Kalau ada perubahan, silahkan diedit di sini. Misalnya, saya kembalikan ke 1, kita simpan. Yang ini kita edit ke ruang 2. Kita simpan. Ini hasilnya. Tidak ada kendala? Moga-moga tidak ada kendala. Saya kira cukup mudah. Kita masuk pada belanja modal bulanan. Nah, Bapak Ibu otomatis nanti pada belanja modal BOS bulanan ini akan kelihatan belanja modal per bulan. Di sini bulan Januari, yaitu di sini ada bulan laporan 2001, ini berarti Januari. Ya, kemudian bulan 2, bulan 3, dan bulan 4. Januari sampai bulan 3, contohnya di Tonjong 1 tidak ada belanja modal. Nah, di bulan keempat ada belanja modal 5.296.000. Itu contohnya. Berarti Bapak Ibu nanti harus menjabarkan angka 5 juta ini ke dalam barang-barangnya. Nah, ini langsung kita ambil dari laporan Bapak Ibu di BOS, di laporan BOS. Jadi ini terkoneksi dengan laporan yang Bapak Ibu kirim setiap bulan di BOS, di BKU BOS itu yang diupload. Itu nanti menghasilkan nilai ini. Itu untuk belanja BOS. Kemudian di sini kita masuk ke aset BOS. Lambat ya? Yang lambat internetnya apa? Nah, ini. Di bagian inilah Bapak Ibu nanti yang paling utama bekerjanya. Di bagian inilah nanti Bapak Ibu yang paling utama. Utama di sini. Jadi Bapak Ibu fokus paling banyak nanti di kelompok ini, di menu ini, di menu aset BOS. Ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini Januari, Februari, Maret, April ini ada belanja modal 5.296 berupa aset mesin ya, peralatan dan mesin 5 juta ini.
dan masih 0%, belum di entry asetnya. Kita ambil contoh di sini. Kita akan mulai bekerja, Bapak Ibu. Kita akan mulai bekerja. Silakan bekerja dari WFH atau WFO. Ini kan online, jadi Bapak Ibu bisa WFH, WFO. Kalau saya, ya WFH, ya work from home. Yang kedua WFO, work from rumah. Jadi cuma terus nggak pernah berangkat. Ya ini. Yang saya hormati Pak Agus Sugiarto, lupa Pak saya tadi Pak. Yang saya hormati Kepala Kasih Sarpras, Pak Dani Setiawan, ya, kemudian rekan-rekan di aset, ya, kemudian Kepala Korwiljam Tonjong, Pak Agus Sugiarto, beserta rekan-rekan. Saya kasih Sarpras ya? Oh iya, lupa. Sorry. Ingatnya Sarah, kasih aset. Asubag. Oke. Juga Pak Haji Nuridin, tadi saya lihat sepintas ada. Dan rekan-rekan dari Kepala Sekolah Tonjong. Ada Bu Masrurah tadi juga ada, saya lihat sebentar. Yang lain banyak yang pakai masker, jadi saya sudah nggak mengenal. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke sini, kita lihat tambah aset yang ada hanya bulan April. Artinya di sini Bapak Ibu tidak bisa kalau milih selain bulan April. Kalau Bapak Ibu lupa ngisi Januari, sedangkan di situ nilainya 0, nanti ditolak. Ya, bisanya bulan April. Jadi kalau Bapak Ibu ditolak, seringnya lupa ngubah bulan. Paling banyak itu bulannya yang lupa dirubah ke posisi belanjanya. Nah, kemudian kalau sudah milih bulan, milih belanjanya. Misalnya kita beli bangku sekolah. Cukup diketik ya Bapak Ibu, cari di sini. Kalau mau telaten ya cari satu-satu. Kalau tidak mau ya ketik salah satu ngandung kata-kata itu, bangku itu. Misalnya bangku. Ya. Atau kursi, ya kursi ini ada. Misalnya bangku atau printer misalnya. Di sini silahkan kita pilih. Jumlah barang misalnya 1, satuannya unit, kemudian harganya berapa, monggo silahkan. Misalnya 2.500.000. Ini. Kalau jumlahnya 2, ya diisi 2. Misalnya. Kemudian karena ruangannya tadi sudah dibuat, ini muncul di sini otomatis. Kalau belum dibuat, tidak muncul. Maka harus dibuat dulu ruangannya di sana. Misalnya kita letakkan printer ini di ruang kepala sekolah. Kemudian asal perolehannya bos reguler misalnya. Karena ini baru bos reguler. Kondisi baik. Misalnya mereknya Canon yang umum ini banyak dipakai. Ya, misalnya bahannya ya elektronik. Nah, silahkan di sini. Ya, kalau sudah lengkap, di sini ada foto barang. Nanti foto barang ini akan sedikit saya rubah, sudah saya siapkan perubahannya, tapi intinya sama. Ini saya cari fotonya, saya nggak nyiapin foto ini. Ini laptop milik sekolah, jadi saya nggak nyiapin tadi. Nah, ini contohnya saja, ya salah satu.
Ini akan muncul Bapak Ibu di sini fotonya, foto barangnya, di sini foto kwitansinya. Ya, foto kwitansi. Jadi ada dua foto yang Bapak Ibu siapkan, foto barang dan foto kwitansi. Ini kalau sudah siap, dirasa sudah cukup, kita klik simpan. Nah, moga-moga tidak ada kesulitan dalam proses pengisiannya. Di sini muncul Bapak Ibu nama barangnya, bulan laporannya, jumlah barangnya, harganya, dan totalnya. Karena tadi 2, otomatis totalnya adalah 5 juta. Karena harga satuannya 2.500.000. Di sini akhirnya muncul Bapak Ibu. Atas itu bahwa Bapak Ibu itu April 5 juta. Bulan April ada belanja modal 5.296.000 dan baru dilaporkan asetnya 5 juta. Berarti masih kurang 296. Ini baru 94% laporannya. Nanti biar bisa 100%. Bapak Ibu ini kalau sudah nanti selesai sampai 100%, ini juga bisa dilihat di beranda. Di beranda. Di beranda ini Bapak Ibu ini sudah progresnya ini. Ini grafik untuk asetnya dan ini untuk laporan belanja modalnya. Ini sudah mendekati karena sudah 94,4% dari 5.200.000. 94% laporannya selesai. Kemudian itemnya, barangnya yang di entry ada 1 atau item. Ya, ini ada, oh ini harusnya bukan 1 ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya 2 item. Coba, yang ini ada nilai totalnya yang di entry 5 juta. Ini kelihatan ini. Itemnya 1 tapi jumlah barang harusnya bukan 1. Ini ada 5 juta. Di sini langsung otomatis kelompoknya dikenali dengan nama peralatan dan mesin. Di sini otomatis Bapak Ibu, ini otomatis. Jadi nggak usah ketik, nggak usah dipilih, ini otomatis. Ngikuti nama barangnya. Ini sampai di sini Bapak Ibu. Ini sebetulnya pekerjaan Bapak Ibu tinggal nambahkan tadi di aset tadi, di aset. Kalau aset sudah selesai, berarti kalau sudah diantri semua 100% di sini, berarti pekerjaan Bapak Ibu sudah selesai. Dan saya kira kalau aset itu ya nggak banyak, terutama SD, ya uangnya terbatas. Ya saya lihat ya pada banyak yang kecil, ya jadi ya lebih ringan dalam penggantian aset. Ini kalau sudah selesai nanti diisi sampai 100% Bapak Ibu. Ini saya sampel 1. Kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini rekap modalnya. Nah, hasil pekerjaan Bapak Ibu bisa dipantau juga di sini per bulan. Januari belanja modalnya 0, aset yang di entry 0. Kemudian Februari juga sama 0, 0 dan 0. Maret sama belanjanya, belanja modal 0 di dalam PKU, dalam SPC 0, yang di entry juga 0. Kurangnya 0. Nah, bulan April SD Negeri Tonjong 1 ini punya melaporkan di PKU ada belanja senilai 5.296 di PKU-nya sudah dilaporkan ke kami, kemudian baru sudah di entry juga 5 juta. Ini kelihatan di sini. Berarti Bapak Ibu masih belum selesai, belum melaporkan asetnya 296.500. Itu. Nah, kalau sudah selesai, itu nanti kalau sudah 100% nanti Bapak Ibu berarti progresnya sudah
100% selesai. Itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Jadi Bapak Ibu fokus pada 2 menu, profil dan pengelolaan aset. Ini pun cuman 2 ini. Kemudian yang ini 1 ini yang akan di entry. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngubah password, silahkan di pengaturan. Di sini pengaturan password nanti bisa dirubah. Di sini. Bapak Ibu ya, nanti di sana. Diklik, nanti dirubah passwordnya di sini. Tuh. Di sini juga ada menu referensi, yaitu berupa aturan-aturan atau produk-produk hukum atau manual juknis. Ya, di sini Bapak Ibu bisa download kalau membutuhkan di sini. Silahkan diklik, nanti download. Itu. Dia ada lengkap di sini sudah. Itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ini saya stop dulu. Nah. Monggo Bapak Ibu, barangkali dicoba, dilihat, atau diikuti dulu. Ada pertanyaan tidak? Sambil ngomong juga nggak apa-apa. Mas Pandi. Oke, ya from home kayak gitu Mas. Memang seperti sambil. Ternyata lupa nggak pakai celana ya sayangnya. Pandi pusing Mas Pandi, bahasa cair. Oh, bosnya agak cair. Bosnya ya, cair. bagus, berarti nggak salah. Iya. Ya, sisi positifnya Mas Pandi nggak usah laporan. Tuman Pak. Betul cair kan? Oke, Pak Faikun ada pertanyaan? Barangkali Pak Kili. Ya, mungkin ini ya. Atau cukup mudah? Mungkin gini. Monggo. Oke. Sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Agus, terus yang sudah saya sampaikan, memang kita mencoba untuk bagaimana sistem ini itu benar-benar bisa dioperasionalkan dengan mudah. Ya, memang kuncinya adalah Bapak Ibu melaporkan dulu terkait pelaporan di BOS. Nah, memang di BOS itu juga memang ada terkait masalah pelaporan aset ya, atau yang mungkin istilahnya apa Mas ya, rincian aset ya Mas ya. Ya. Nah, cuman di situ memang banyak sekali kelemahan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi yang sering saya sampaikan, dan mungkin ini terjadinya sebelum 2019, banyak barang-barang yang gelondongan. Atau kalaupun memang sekarang 2020 kemarin kita sudah rinci, bahkan buku mungkin Bapak Ibu yang sudah melaporkan harus dirinci satu persatu, itu pun juga masih banyak informasi yang kurang lengkap seperti itu. Dan yang paling parah lagi adalah ketika pada saat sudah menghadapi bulan November, Desember, ya, di mana kemudian di sini kuncinya adalah terkait masalah RKS, terkadang belanja modal itu menjadi penampungan. Belanja modal itu terkadang menjadi penampungan bagi mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang waktu itu istilahnya mungkin karena pagunya tapi saya yakin kalau ditonjong enggak deh. Soalnya apa? Waktu itu saya yang verifikasi ya Mas Agus ya. Jadi saya yakin semuanya sudah on the track lah. Tapi ini kan kita perlu antisipasi, terutama nanti bulan November, Desember, jangan sampai kejadian ada beberapa belanja modal itu menjadi penampungan ketika pada saat Bapak Ibu melaporkan seharusnya belanja barang dan jasa atau belanja pegawai, tapi karena pagunya habis, akhirnya belanja modalnya itu sudah masih ada sehingga ditampung di situ. Itu.
yang kemudian perlu diantisipasi, sehingga nanti tantangannya justru malah di RKS. Kalau di aset sebenarnya kondisinya yang penting akhirnya waktu itu mungkin ada beberapa sekolah, saya kurang tahu di Tanjung ada atau enggak, mudah-mudahan enggak ada, yang misalnya bulan Desember itu dipaksa harus barangnya itu ada gitu loh. Maksudnya dalam arti entah itu ada yang belum tercatat tapi akhirnya kemudian menjadi barang yang dimaksud atau seperti apa gitu loh. Jadi ini yang kemudian laporan dari aset itu memang belum bisa menjawab segala sesuatunya, termasuk juga apalagi kita bicara soal bukti-bukti atau bicara soal foto atau fisik barang itu sendiri, itu mungkin barangkali juga kesulitan ketika misalnya kemudian kita harus komunikasi ke Bapak Ibu lagi, sehingga kita jawab dengan si Mas Bos ini. Tetapi memang kami sendiri tidak belum menghilangkan laporan dari rincian aset itu gitu loh. Artinya yang dari dalam laporan bos itu, karena itu sebagai backup-an kita aja, dan juga dalam arti untuk bisa mengkomparkan nantinya. Jadi mungkin untuk tahun ini pun tetap dua aplikasi ini, laporan bos secara yang di situ ada rincian bosnya dengan si Mas Bos, insya Allah semuanya bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya, mohon perhatikan juga Bapak Ibu terkait hal-hal yang memang kemudian menjadi kodifikasi. Mungkin nanti Mas Hafid barangkali bisa menjelaskan, misalnya terkait seharusnya bukan, banyak kemarin kejadian-kejadian sih, mungkin tadi misalnya masalah buku yang seharusnya punya spesifikasi sendiri, sehingga kemudian mungkin di dalam laporan bosnya masih ya udah buku umum, pengetahuan umum aja gitu loh, padahal mungkin banyak spesifikasinya misalnya seperti itu, atau mungkin terkait alat olahraga misalnya, atau mungkin ada beberapa barang-barang ini juga mungkin sambil ngeras-ngeras juga, saya kurang tahu apakah Tonjong ini sudah dapat konfirmasi belum dari beberapa teman-teman kita yang sedang melakukan verifikasi, baik itu Januari sampai April maupun Mei dan Juni. Misalnya kasus contoh gini, ada beberapa barang-barang yang seharusnya mungkin perlu, ini mungkin jadi catatan kita juga, jangan semuanya itu ditampung dari belanja modal. Kita bisa melakukan filter. Misalnya kasus contoh gini, Bapak Ibu dalam penyusunan misalnya buku induk, RPP, atau mungkin terkait dalam pembelian marching band, di situ kan ada seragam, ya itu tidak usah masuk dalam belanja modal Bapak Ibu. Misalnya kayak kemarin tahun lalu 2019 ada pembelian seragam, pembelian kaos olahraga, kemudian mungkin bendera, akhirnya dari BPK merekomendasikan masuknya ke persediaan atau barang habis pakai. Ya memang ini akan mempermudah kita juga, artinya kalau semuanya masuk belanja modal yang ada, apalagi istilahnya keawetan barang itu harus bisa kita jaga paling tidak lah sampai 5 tahun seperti itu. Itu kan sangat menyulitkan kita kalau misalnya barang-barang yang sifatnya kecil-kecil, atau mungkin barang-barang yang tadi misalnya untuk komputer, ketika Bapak Ibu beli mouse, beli keyboardnya saja, bukan satu perangkat dengan komputer tapi hanya untuk perangkat-perangkat kecil, saran saya mendingan untuk tidak dimasukkan dalam belanja modal tapi masuk dalam belanja habis pakai saja. Ya, jadi maksud saya tadi yang saya sampaikan, biar kita tidak menyulitkan, apalagi kalau udah 5 tahun harus dipertahankan kan repot, apalagi barang-barang itu potensi rusaknya juga satu tahun aja mungkin sudah rusak seperti itu, sehingga lebih baik dimasukkan dalam belanja habis pakai BHP seperti itu, atau belanja barang dan jasa dimasuk dalam persediaan. Maksud saya biar tidak menyulitkan juga bagi teman-teman terutama operator atau pengurus barang ketika pada saat rekonsiliasi bingung barangnya mana ya, padahal ternyata barangnya sudah rusak, dibuang lagi misalnya seperti itu, sehingga mungkin perlu diperhatikan. Nah, artinya apa? Yang dimaksud dengan belanja modal atau aset atau barang milik daerah apa? Ya yang memang kemudian kodifikasinya ada di situ. Terkait kodifikasinya mungkin ada bukan perbedaan, tapi kita sudah memakai kodifikasi yang baru. Tapi jangan khawatir, mau kodifikasi baru maupun lama,
filosofinya sama, esensinya sama, sehingga saya mungkin juga nggak hafal Bapak Ibu terkait kodifikasi yang baru. Apa namanya nanti bisa lihat aja tadi di Simaskus itu ada terkait kodifikasi atau kode-kode yang baru. Nah mungkin kalau kondisi tidak pandemi atau mungkin PPKM darurat sudah dicabut atau apa, insya Allah mungkin kalau ada kesempatan barangkali nanti kami dari Kabupaten juga ingin melakukan monitoring, terutama bagaimana pengelolaan aset tetap tidak hanya BOS saja tapi secara keseluruhan di Kecamatan Tonjong. Tapi mohon maaf karena kondisi seperti ini barangkali kita juga ya dengan model seperti ini ya saya setuju dengan Mas Agus sama gitu. Ketika posisinya dengan sosialisasi atau pelatihan secara langsung akan lebih interaktif gitu loh. Jadi permasalahan-permasalahannya tahu dan kita bisa melakukan pendampingan secara langsung seperti yang pernah kita lakukan di Bumiayu misalnya. Tetapi karena kondisinya seperti ini akhirnya kami memutuskan untuk ya sudahlah dengan kondisi seperti ini kita melakukan secara daring. Bapak Ibu bisa melakukan langsung uji coba. Mas Agus ini datanya bisa dimunculin ya untuk rekonnya ya, untuk di Kecamatan Tonjongnya ya, atau mungkin secara keseluruhan kecamatan akhirnya dimunculin ya. Kemarin kan baru 4 kecamatan ya. Oh iya. Itu juga nanti bisa sebagai progres juga Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, memang rada susah juga kalau melalui ini, kalau nggak coba langsung ya. Tapi paling tidak kalau memang ada yang sifatnya luar-luarnya, kulit-kulitnya mungkin barangkali mau ada pertanyaan silakan. Tapi kalau sudah dalam substansi dan sudah teknis. Nama SD diruntak Kak. Apa nama SD sih? Pas yang kok sih berbulan-bulan. Apa nama? Aja kekir papa nama. Pak Agus mau boleh diperiksa. Oten. Maksudnya sudah dibayar atau belum, Bu? Mik. Nggak apa-apa, Bu. Curhat aja di sini, Bu. Jadi maksudnya ada Pak Agus, nanti saya bisa nyampaikan sama Pak Agus, Bu. Itu ada Pak Agus, ada Pak Dani, nanti diperiksa bosnya, asetnya. Nah, gini. Prinsipnya gini, Bapak Ibu. Memang saya tahu kesulitan Bapak Ibu semuanya. Ada 2 hal. Terkadang ya saya matiin deh Bu. Nah udah. Jadi gini Bapak Ibu, prinsipnya mungkin barangkali di sini ada Pak Agus juga ya. Artinya gini, biasanya seperti ini itu konteksnya itu biasanya buku. Buku itu kadang-kadang nyun sewu kita sudah membayar tapi barang belum di drop, ngatakan kan? Nah ini yang kemudian barangkali perlu kerjasama Bapak Ibu, terutama Pak Agus dalam arti bisa mengkomunikasikan mungkin dengan pihak penyedia barangkali. Tolonglah kalau namanya buku itu kalau sudah dibayar ya memang konteksnya paling tidak dalam pertama dari sisi bukti pembayarannya itu segera cepat, yang kedua secara fisik barang ada sehingga Bapak Ibu bisa melaporkan secara langsung. Saya tahu kondisinya akan kesulitan di sana. Nah, kalau seperti itu seperti apa? Kalau seperti itu adalah Bapak Ibu mungkin bisa saja untuk sementara, tapi tolong diingat-ingat, misalnya gini, ketika nanti kita mau pendataan, tapi kemudian secara fisik barang, mungkin tadi kayak papan nama belum ada, tapi belum dibayar, okay. Jadi silakan Bapak Ibu, karena sudah dikeluarkan dana bosnya, berarti dilaporkan saja. Tetapi bukti-bukti lain, mungkin barangkali karena fasilitas ini membutuhkan bukti kwitansi dan juga foto, tetapi secara fisiknya itu memang belum ada. Secara visinya itu belum ada, tapi silakan di-entry dulu seperti apa. Nanti kalau memang kemudian kalau yang kaitannya sama bukti tadi kwitansi atau foto fisiknya itu, ya nanti Bapak Ibu silakan mengupload dulu file apapun itulah, terserah gitu kan. Tapi ingat-ingat Bapak Ibu, nanti kalau memang buktinya sudah ada, fotonya, visinya juga ada, itu bisa diedit ya Mas Agus ya. Bisa diedit ya Mas Agus. Nah itu maksud saya fleksibel aja, tapi diingat bahwa memang jangan sampai kalau udah kayak gitu malah bubar kelalen berikutnya lagi baru filenya kosong, filenya nggak sesuai. Jadi maksud saya
bagi saya tidak masalah kalau misalnya ada barang-barang yang memang ternyata mungkin secara kita sudah bayar tapi fisiknya itu belum ada atau kuitansinya belum ada. Yang penting Bapak Ibu punya catatan, itu satu. Nah, kesulitan kedua adalah nyun sewu, kira-kira di Tonjong ini ada nggak yang kemudian misalnya nyun sewu beli barang tapi kredit. Misalnya Bapak Ibu beli laptop, ya Apit aja ketawa tuh. Bapak Ibu beli laptop, nah tapi kemudian itu di kredit, artinya dibayar secara cicilan kayak gitu loh. Nah, cuma-cuma. Bapak Ibu nggak ya secara cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu sebenarnya tidak salah melaporkan itu sebagai belanja modal, tetapi mohon tolong dibuat keterangan. Ya, jadi maksud saya nanti kita akan mau gimana ya nanti saya bisa konteksnya nanti terakhir jangan sampai Bapak Ibu beli 1 laptop tapi ternyata di laporan sampai 50 laptop misalnya. Ya kan? Artinya apa? Kredit. Nah, itu karena kredit itu. Makanya nanti tolong dikasih keterangan misalnya apalah saya istilahnya mungkin nanti kesepakatan nanti kita sepakati aja nanti apa ya Pit ya. Artinya kita sepakati keterangan itu sebagai semacam kata kunci gitu, kata kunci bagi kami dalam arti nanti kalau pada saat terakhir kita bisa melakukan penyesuaian. Saya sih makanya tadi takutnya ya seperti itu, banyak barang-barang yang kemudian dibayar secara mencicil seperti itu, tapi kemudian diakuinya satu persatu. Banyak. Nah, padahal barangnya cuma 1, kan kasihan bagi Bapak Ibu semuanya gitu loh. Masih mending Bapak Ibu di sini kemarin kasusnya ada beberapa misalnya tadi karena pagunya habis di belanja modal misalnya belanja modal peralatannya habis, di belanja modal lainnya ada, ternyata ada sekolah yang kemudian melaporkan misalnya karena pagunya ada di belanja lainnya yang memang notabene mungkin untuk buku alat-alat kesenian, jadi di kategorinya buku, tapi dalamnya beli apa? Beli laptop. Jadi kalau tadi ada 50 buku semuanya, mungkin harganya 50.000 semuanya, laptop sampai 50. Padahal konteksnya lebih ke arah laptop. Nah, yang seperti ini kan apa ya istilahnya kami tidak istilahnya kalau tidak ada pelaporan, tidak ada informasi, kami tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh. Jadi hati-hatilah seperti itu. Oke. Saya rasa itu ya hal-hal yang perlu disampaikan. Mungkin Mas Hafid silakan menambahkan barangkali ada hal-hal lain. Monggo. Izin berbicara Pak. Bagi teman-teman khususnya untuk para operator di Kecamatan Tonjong. Yang pertama yang ingin saya sampaikan atau yang perlu kita perhatikan yaitu untuk alat olahraga teman-teman. Nah, karena di BOS itu pakainya kode yang lama, bukan kode terbaru. Alat olahraga itu harusnya masuk ke belanja modal lainnya, bukan di peralatan dan mesin. Nah, saya di share screen nih. Nah, di sini di kode barang, kebanyakan kalau saya lihat itu alat olahraga dilaporkan sebagai alat olahraga di sekolah. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, nanti kalau misalkan ada yang seperti itu, monggo diganti saja ke alat olahraga lainnya. Karena apa? Sebetulnya kode pada BKU itu kurang lengkap. Jadi sebetulnya di bawahnya alat olahraga lainnya, ya ada kode ini juga, seperti alat badminton, alat sepak bola, alat tenis meja, alat voli, dan alat golf. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, mungkin pas di BKU, jenengan bolehlah melaporkan sebagai kode barang yang alat kantor lainnya mungkin atau alat peraga lainnya, tapi nanti perlu diperhatikan bahwa kode barang yang ada kata-kata lainnya nanti kita hapus. Contoh nih, misalkan Bapak Ibu beli termogan. Nah, karena Bapak Ibu bingung untuk kode barangnya,
Bapak Ibu melaporkan sebagai kode barang alat kantor lainnya. Nah, tetapi nanti pas pada pengisian SIMASBOS, nah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kode barang seperti termometer badan untuk termogan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kode barang yang belum lengkap, nanti tolong dilaporkan saja ke kami, biar kami tambahkan nama kode barangnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan mungkin bagus bagi teman-teman mungkin ada yang bertanya, untuk fotonya itu support foto apa saja? Karena mungkin teman-teman formatnya atau backup software-nya itu bermacam-macam. Ada yang JPG, ada yang JPEG atau PDF seperti itu. Nah, terus misalkan teman-teman pesen buku di Aset Bos, nanti tolong ditulis saja judul bukunya selengkap mungkin pada judul, merek, dan tipe di kolom ini. Tapi untuk penerbit atau pencipta atau penerjemah, nanti ditulis saja di sini, teman-teman. Oke? Nah, kadang ada yang tanya, ini ada kolom ukuran, ada nomor sertifikat, nomor rangka, dan nomor mesin. Nah, sebetulnya seperti ini, teman-teman. Untuk ukuran, ini bisa diisi, misalkan, kayak teman-teman tadi beli laptop. Nah, ukuran layarnya berapa inci sih? Nah, nanti kan bisa ditulis, misalkan contoh 14 inci. Ya udah, nanti ditulis saja 14 inci. Atau kayak meja kursi, itu panjang kali lebar kali tingginya itu berapa juga. Karena pas pemeriksaan BPK tahun 2020 kemarin, kita istilahnya disuruh verifikasi ulang bahwa kayak meja kursi itu ukurannya berapa. Seperti itu, teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Mas Agus, mengenai yang tadi untuk file yang bisa diupload, formatnya apa mawon? Oke, Mas Afif. Jadi format yang bisa diupload nanti adalah JPG dan PNG. JPG. PDF nggak bisa. Itu. Ya, dua format itu dulu. Jadi format foto. Itu. Selanjutnya tadi untuk kode Bapak Ibu, di situ kok ada perbedaan memang pada BKU BOS. Harusnya kalau ada perubahan nanti mungkin muncul BKU versi baru yang kodenya menyesuaikan aset. Karena kalau tidak disesuaikan ya mesti nanti enggak kok. Ya, karena sekarang ada perubahan terkait dengan alat kesenian dan olahraga. Itu yang ya, jadi Mas Agus, Bapak Ibu perlu ketahui. Nanti untuk laporan BOS bulan Juli bisa menyesuaikan kode terbaru nggak, Mas Agus? Bisa. Jadi nanti makanya kalau ada perubahan seperti itu, ini mesti terkendala dengan perbedaan antara BKU, Pak Dani. Jadi kalau tidak ada perubahan di BKU BOS yang diupload, mesti ada ada perbedaan dengan yang di SIMASBOS. Karena kalau versi realisasinya ya masih mengacu yang baru, yang realisasinya ya. Ya. Itu. Jadi kalau ini mungkin masih beruntung karena mungkin banyak sekolah yang belum membelanjakan ke arah situ. Iya, jadi belum banyak kendala. Tapi jelas nanti kalau sudah berjalan Juli ke sini mesti ada kendala terkait kodifikasi itu. Gitu ya Pak Dani? Oke, gini aja. Nanti kita sesuaikan kode. Ya, jadi misalnya kita mulai untuk bulan Juli, nanti Mas Agus barangkali bisa menyesuaikan kertas kerjanya, kemudian nanti posisi file yang diupload adalah file yang memang sudah terbaru. Artinya barangkali ada teman-teman yang sudah bulan Juli itu sudah
melaporkan dengan file lama berarti dia tidak bisa masuk kayak gitu loh Mas. Jadi untuk bisa mengantisipasi ini memang cuman ya memang tidak terlalu banyak tapi kemudian kan menjadi permasalahan ketika pada saat di laporan bosnya itu pemetaannya itu sendiri gitu ya Mas. Ya, ada perbedaannya di situ gitu kan. Iya betul. Ya. Jadi mungkin nanti di bulan Agustus akan kita luncurkan BKU baru, versi yang baru dengan kode yang baru. Karena memang saya juga kemarin agak ragu lah ini kalau di aset dirubah kodenya kok BKU-nya masih lama kan mesti jadi kendala. Harapan saya ya sepertinya bulan Juli belum banyak yang melapor, jadi atau mungkin sudah karena bulan Juli belum habis waktunya, jadi moga-moga tidak banyak yang melapor. Biasanya yang melapornya paling cepat itu Mas Soleh, itu harus Mas Solehnya hilang itu paling cepat. Barangkali sudah laporan bulan Juli, itu nanti perlu diupload ulang Mas Soleh. Ya, paling cepat itu berarti. Yang pertama, tapi dari terakhir. Oke. Itu ya, nanti Bapak Ibu yang perlu ketahui. Pertama nanti kemungkinan ada perubahan BKU pada bulan Juli. BKU-nya kita sesuaikan dengan aset SIM Mas Bos, ya, kodifikasi yang baru. Yang kedua, Bapak Ibu perlu siapkan RKS perubahan. Nanti di bulan Agustus insya Allah ada RKS perubahan. Ya. Selanjutnya kalau Bapak Ibu nanti ada kendala perbedaan pada si Mas Bos, berarti Bapak Ibu harus upload ulang mulai dari BKU-nya. Kenapa? Karena tadinya misalnya ada belanja modal 1 juta, kemudian kok tidak muncul di si Mas Bos, karena Bapak Ibu perlu upload ulang dulu kalau ada perubahan aset. Ya, jadi kalau ada perubahan aset, Bapak Ibu harus upload ulang BKU-nya dulu, baru nanti kami bisa menyamakannya di aset si Mas Bos, itu ya. Jadi begitu logikanya. Jadi kalau ada perubahan aset harus diupload ulang dulu, baru nanti kita rubah di si Mas Bos. Itu nggih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan, jangan segan-segan menghubungi rekan-rekan kami, bukan saya ya, rekan-rekan kami. Masuk Pak Agus. Iya, makanya di sana juga silakan hubungi saya, biasanya nomor terakhir itu kalau di laporan bos ya, saya terakhir, moga-moga dia dihubungi. Jadi Mas Denny, Mas Afid, nanti untuk si Mas Bos ya. Nanti di sana ada kontak personnya Bapak Ibu, silakan nanti bisa dikontak di sana. Bapak Ibu, itu tadi sudah banyak ditambahkan oleh Pak Kasubag aset tadi. Barangkali ada tambahan lagi Mas Afid? Ya mungkin kayak barang-barang yang nggak usah masuk ke aset atau ke belanja modal, Pak Agus. Iya. Kebanyakan kan kadang kalau saya temui itu dari pengalaman tahun kemarin, itu kayak CD aplikasi itu masih banyak yang masuk. Oh iya. Nanti kalau kayak gitu dikeluarkan saja ya. Atau kayak sampul rapot itu pun masih banyak yang masuk. Padahal ya itu kesannya seperti habis pakai sih kalau menurut saya. Paling itu saja sih. Ya, jadi gini aja, ini memang nanti tadi yang saya sampaikan mungkin kalau langsung mungkin barangkali kita bisa praktek nggih. Tapi karena kondisi seperti ini, silakan Bapak Ibu bisa coba-coba dulu seperti apa. Jangan takut kalau yang salah nanti juga bisa di-delete. Loginnya sama dengan SIMDIK, cuma passwordnya sementara masih standar 1. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa merubah, silakan ada kolom merubah password di situ. Dan nanti kalau ada hal yang kurang jelas, insya Allah bisa kita bareng-bareng sharing, silakan. Barangkali nanti gimana teknisnya saya sama Mas Adi. Intinya adalah kita ada pendampingan Bapak Ibu.
Mungkin kalau untuk langsung tatap muka dengan kami juga membatasi karena kondisinya masih seperti ini. Tetapi melalui media, kalau memang Bapak Ibu membutuhkan fasilitas Zoom ya yang lebih dari 45 menit khusus tonjong misalnya, ya nanti kami sediakan. Jadi kebetulan memang kami akan menyediakan fasilitas Zoom selama nggak dipakai gitu kan, selama nggak dipakai untuk kegiatan lain. Tapi karena ini kami akan melakukan rangkaian kegiatan ke 13 kecamatan selama hampir 1 minggu lebih ini, mungkin nanti tinggal menyesuaikan saja atau melalui WA juga nggak masalah. Ini saya di rumah Mas Agus, jadi mohon maaf di belakang tuh anak ngomong juga. Oke. Mungkin gitu aja Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, barangkali saya sudah itu saja. Tetapi mungkin untuk di share screen ini dulu ya Mas Hafid. Di print screen dulu Mas Hafid. Ya. Mungkin mohon Bapak Ibu bisa menyalakan videonya sebentar untuk bukti eviden kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke. 1, 2, 3. Ini sambut Bapak. Halaman kedua udah 3 halaman, Obit. Oh iya, siap. Iya, nggak kerasa. Punten Bapak. Punten Bapak Ibu yang kameranya dimatikan, mohon untuk dinyalakan dulu. Mas Soleh kemarin melarikan diri itu. Iya. Halaman kedua 3 itu semua Pak. Putus semua. Bentar. Ini harus dibuka harus ini dulu sebentar. Oh, ternyata ada SMP juga ya? SMP Om. Mas Miftah? Ya. Siap. Oke, sudah semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini. Dari saya salut dari mulai pagi jam 9 udah on time dan udah semuanya bergabung. Sekali terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam penyampaian banyak kekurangan. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus masih ada nggak? Pak Agus. Oh masih Pak, masih senyum Pak. Oh, masih Pak Agus. Ya. Oke Pak Agus. Terima kasih semuanya dan sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, ya, jaga imun, jaga tetap protokol kesehatan Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berkumpul, bertemu, barangkali akan lebih menyenangkan, akan lebih ada seninya dibandingkan dengan kondisi seperti ini. Tapi snack. Untungnya lagi puasa gitu Mas. Sing puasa Pak. Oh iya benar. Jaburane. Sing ora puasa ya anak. Soleh. Oke. Bapak Ibu nyuwun sewu. Oke, Bapak Ibu. Jadi barangkali nanti mungkin tidak seberapa, tapi insya Allah nanti kita akan komunikasikan dengan Mas Adi. Barangkali nanti ada uang saku buat Bapak Ibu semuanya, ya. Nanti gimana teknis saya juga masih bingung gitu loh. Kalau biasanya kalau saya kan datang langsung sini saya kasih uang saku gitu buat. Tapi kalau kayak gini saya bingung transfer juga
duitnya sama monotok gitu loh. Ya, tapi paling tidak buat gantiin pulsa lah ya, kalau memang kemudian bisa bermanfaat. Oke, ngaten mawon Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan, mungkin baik dalam penyampaian maupun dalam perangkat, jaringan dan segala macamnya. Sekali lagi tetap semangat, dan insya Allah nanti kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Ya, terima kasih Mas Agus, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Agus juga atas waktunya, luar biasa. Agus kuat hati. Oke, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo barangkali mau tamu di sini ya, monggo saya buka ini. Barangkali mau karaokean. Barangkali mau karaokean, mau main PS di sini ya, monggo silakan. Pergi wong. Guru Jamal. Bang Soleh. Mas Soleh, laporan bulan Juli sudah selesai? Sudah Pak, Oh, iya. sampai Agustus ya.